Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas hasil diskusi kami mengenai value at risk. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, saya Gaitsa Zaira Sofa sebagai moderator, Khairunisa Borusitorus sebagai penyaji, Tessa Rianda sebagai penyaji, dan Sarah Yuliani sebagai penyaji. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah Yuliani. Kepada Sarah dipersilakan. Value at risk atau VAR. VAR mengukur kerugian potensial atau potensial loss dalam suatu aset berisiko portofolio selama suatu periode tertentu atau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun untuk suatu interval keyakinan tertentu. Mengukur VAR. Distribusi imbal hasil untuk risiko pasar dan dengan menggunakan varian dan kovarian lintas risiko. Bisa juga dengan menggunakan portofolio hipotesis melalui data historis dari simulasi Monte Carlo. Baik, terima kasih kepada Sarah Yuliani. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Tessa Rianda. Kepada Tessa Rianda dipersilahkan. Metode varian kovarian. VAR mengukur probabilitas bahwa nilai suatu aset atau portofolio akan turun di bawah suatu nilai tertentu dalam suatu periode tertentu. Proses ini mencakup 4 langkah. Yang pertama, mengambil setiap aset dalam suatu portofolio dan menekan aset-aset pada instrumen yang dilakukan dan lebih sederhana. Yang kedua, setiap aset finansial dinyatakan sebagai sel posisi dalam instrumen pasar yang dilakukan. Yang ketiga, setelah instrumen yang dilakukan memengaruhi aset atau aset dalam portofolio telah dikenali, harus mengestimasi varian dalam setiap instrumen ini. 4. Langkah akhir. VAR dalam portofolio dihitung dengan menggunakan pada instrumen yang dilakukan yang dihitung pada langkah ketiga. Penilaian asesmen. Dalam proses estimasi ada 3 kelemahan dalam pendekatan varian kovarian seperti berikut. Yang pertama, asumsi distribusi salah. Yang kedua, input error. Yang ketiga, non-stationary variables. Baik, terima kasih kepada Tessa Rianda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilakan. Simulasi historis, pendekatan umum atau general approach, asumsi implisit pendekatan simulasi historis. Yang pertama, pendekatan agnostik. Ketika sampai pada asumsi distribusi dan VAR ditentukan berdasarkan pergerakan harga aktual. Yang kedua, setiap time series membawa suatu timbangan yang sama. Dan yang ketiga, pendekatan pada asumsi tentang sejarah berulang kali. Simulasi historis atau historical simulation. Simulasi historis mewakili cara memperkirakan VAR yang paling sederhana untuk banyak portofolio. Penilaian atau assessment, asumsi dari model menunjukkan adanya kelemahan, yaitu yang pertama pass in not prologue, yang kedua trendy in the data, dan yang ketiga no assets or market risk. Simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo sebagai alat penilai risiko. Simulasi ini juga ternyata berguna dalam mengakses atau menilai VAR dengan berfokus pada probabilitas kekalahan melebihi suatu nilai khusus daripada terhadap seluruh distribusi. Penilaian atau asesmen yang pertama itu mengestimasi probabilitas distribusi untuk ratusan variabel risiko pasar. Yang kedua, simulasi proses untuk mendapatkan estimasi VAR yang masuk akal akan meningkat.
Baik, terima kasih kepada Khairunisa. Berikut pembahasan dari diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.